bagian dari ruang kolaborasi mata kuliah literasi dasar mahasiswa PPG Prajabatan Bahasa Indonesia. Yang pertama kali akan dibahas yaitu berkaitan dengan definisi gerakan literasi sekolah. Yang dimaksud dengan literasi di sini adalah kemampuan baca, tulis, dan juga berhitung. Berikutnya, kemampuan mempresentasikan bunyi dan juga kemampuan menyelesaikan permasalahan. Berikutnya adalah latar belakang diadakannya gerakan literasi sekolah ini. Kita tahu bahwa perpustakaan di Indonesia ini sangatlah banyak. Menurut data, ada 164.610, tapi kondisi minat baca masyarakat Indonesia masih rendah. Kemudian menurut PISA, minat baca masyarakat jika dipresentasikan hanya ada 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang kemudian gemar membaca. Berikutnya kami akan melaporkan tujuan dari gerakan literasi sekolah, diantaranya 1, bisa terwujudnya sekolah unggulan berbasis literasi. Yang kedua, tumbuhnya keaktifan peran warga sekolah dalam meningkatkan minat baca dan juga literasi. Terakhir, terwujudnya komunitas-komunitas literasi di dunia pendidikan. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya baik, perkenalkan nama saya Dewi Umi Rohmatun dengan NIM 22173631110 akan memaparkan mengenai manfaat dari gerakan literasi sekolah atau biasa disebut dengan GLS. Jadi manfaat GLS yang pertama yaitu meningkatkan minat baca warga sekolah. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan literasi warga sekolah. Yang ketiga yaitu menumbuhkan keterampilan sosial warga sekolah dan meningkatkan cara berpikir kritis warga sekolah. Kemudian setelah manfaat yakni jenis atau dalam hal ini selain disebut jenis bisa disebut dengan aspek literasi yang mana ada 6. Adapun jenis literasi yang pertama yaitu literasi baca tulis, kemudian literasi numerasi, yang ketiga literasi sains, dan yang keempat literasi digital, kemudian yang kelima literasi finansial, dan yang terakhir yaitu literasi budaya dan kewargaan. Kemudian setelah jenis yakni tahapan. Nah, gerakan literasi sekolah ini ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah, wakil kepala kurikulum, wali kelas, perwakilan guru, pustakawan, orang tua, dan perwakilan dari siswa. Kemudian yang kedua, ini melakukan analisis program literasi. Kemudian analisis program literasi ini bisa menggunakan analisis SWOT. Setelah itu menyusun langkah perbaikan dalam bentuk program dan juga komitmen bersama untuk menjalankan program literasi sekolah yang nantinya akan bisa menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian setelah tahapan yakni peran, kendala, dan solusi. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai peran terlebih dahulu. Peran gerakan literasi sekolah ini bisa dijalankan oleh yang pertama pemerintah, kemudian yang kedua sekolah, lalu pendidik, kemudian keluarga, masyarakat, dan juga perguruan tinggi. Selanjutnya, materi mengenai program, kendala, dan juga solusi akan disampaikan oleh Saudari Dika. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai program dari gerakan literasi sekolah. Ada beberapa program yang dapat dilakukan oleh sekolah, misalnya dengan mengadakan 15 menit membaca buku non-pelajaran sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ada kegiatan pojok baca yang dapat memfasilitasi peserta didik dalam meningkatkan literasi. Kemudian ada kunjungan wajib perpustakaan daerah atau provinsi. Kemudian ada kelas jurnalistik dan karya ilmiah, penggunaan mading sekolah, dan juga adanya festival literasi. Kemudian berbicara mengenai gerakan literasi sekolah, tentunya terdapat kendala dan juga permasalahan yang dihadapi. Nah, kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan gerakan literasi sekolah antara lain kurangnya kegiatan literasi yang menyenangkan, sehingga kurang menumbuhkan motivasi literasi untuk peserta
peserta didik. Kemudian ada kurangnya terfasilitasi buku bacaan yang menarik di dalam perpustakaan itu sendiri. Dan yang terakhir ada kurangnya optimal peran orang tua yang belum turut serta mendukung gerakan literasi sekolah. Nah, kemudian untuk solusi agar gerakan literasi sekolah bisa berjalan secara optimal, sekolah bisa menerapkan beberapa program literasi yang sekiranya bisa menumbuhkan motivasi peserta didik untuk semakin semangat berliterasi. Kemudian yang kedua ada mengaktifkan wali kelas agar menuntun aktivitas literasi di sekolah. Yang ketiga, dengan bekerja sama dengan orang tua untuk memupuk rasa keinginan berliterasi siswa baik di rumah dan di sekolah. Kemudian yang selanjutnya berkolaborasi dengan perpustakaan daerah atau provinsi, dan yang terakhir berkolaborasi dengan taman baca di masyarakat. Baik, rekan-rekan semua, sekian pemaparan presentasi tentang gerakan literasi sekolah dari kami